Tahu-tahu beliau menyampaikan kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tahu-tahu harus masuk ke dalam kobaran api, padahal di jalan kebenaran. Masuk lagi ke dalam kobaran api, belain apa sih? Ya. Dan kalau mau jujur, di luar sana ya ada orang-orang seperti Firaun, ngaco iya, tapi raja, tapi kaya, istri soleha, hidup 400 tahunan, seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah demam, nggak pernah batuk. Ya. Ini kalau ada yang maksiat terus ngaco, suka diledekin, kamu mah kalah sama Firaun. Mending Firaun mah nggak nurut sama Allah, punya segalanya. Udah kamu udah nggak nurut sama Allah, nggak punya apa-apa lagi. Ya, repot sekali ini. Ya. Maka apa yang membuat Nabi Ibrahim mau gitu ngelakuin itu semua? Ketika masuk ke dalam kobaran api, ada 3 hal yang lebih beliau yakini daripada yakin api itu panas. Kan beliau waktu masuk ke dalam kobaran api tahu ini api ini panas nih, nggak mungkin dengan polosnya, apa ya itu bagus bernyala-nyala masuk nggak mungkin ya. Beliau yakin api itu panas, tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah pakai api ini juga bisa mati kapan aja, gampang. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau api, mau meteor, mau gempa bumi, mau gunung meletus, mau tsunami, kata Allah nggak terjadi apa-apa, sehelai rambut pun saya nggak akan jatuh. Keyakinan yang ketiga, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kenapa orang-orang soleh terdahulu itu, para nabi itu, dan para pengikutnya, pahala banyak, dosa maksum, bersih. Tapi ujian parah banget. Ngapain tetap jadi orang baik? Tetap lempeng baik ke orang gitu ya. Nggak ada yang ngambek lagi ke Allah. Sederhana. Yakin pasti dapat sesuatu yang lebih baik. Nah, yakin ini yang mahal. Karena kalau misalnya nggak yakin ini, efek sampingnya banyak. Ya. Efek sampingnya banyak. Contoh, akhirnya orang jadi berani ngelakuin yang Allah larang, nggak suka. Ketika tidak yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, berani nyolong, berani main slot, berani macam-macam. Ya. Termasuk bahkan nyampe kalau ada suami pelit kepada istrinya, mungkin karena tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat lebih besar. Ya. Mau direkam buat suaminya nggak, Bu? Jangan ya. Ya. Punten, nggak yakin sama rezeki. Izin ya. Karena kalau dibilang nggak tahu ilmunya mustahil. Misalkan maling negara, nyuri, korupsi. Ketika ditangkap, terus ditanya, Bapak kenapa nyolong? Tidak mungkin dia dengan polosnya menjawab, makan duit rakyatnya nggak boleh. Nggak mungkin sepelangap-pelongo itu. Ya. Atau suami ketahuan selingkuh, digerebek sama anak istrinya di dalam kamar hotel, di Intercontinental di atas. Anak-anaknya pada nanya, Bapak kenapa selingkuh? Kenapa mengkhianati mama? Suaminya dengan polos menjawab, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin. Pasti tahu. Cuman alasannya kenapa tetap berani? 1, nggak yakin sama Allah. Nggak yakin ada balasannya. Nggak yakin Allah menyaksikan itu semua. Bahkan kalau ada yang ditanya, pernah ada seorang yang bermaksiat ditanya, kamu tahu nggak sih kalau Allah tuh ngeliatin maksiat kamu? Tahu, cenah. Tapi kadang kurang ajarnya, Allah tahu kita bisa tetap jadi maksiat. Orang tetangga nyaris tahu bisa bikin nggak jadi maksiat. Nah, suatu ketika ada orang mau selingkuh, selingkuhannya udah di kamar hotel, di lobi, ketemu sama tetangganya. Bapak, perasaan istrinya di rumah, kenapa Bapak ada di hotel? Ayo, mau ngapain? Panik, akhirnya bohong. Mau ngasih surprise buat istri. Gitu, ya udah, saya pamit ya. Bisa nggak jadi maksiat tuh.